Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bagir Channel. Hari ini hari ke-6. Alhamdulillah, ayam saya sudah mau mulai gulung abu. Seperti biasa, pertama yang kita lakukan adalah mengecek suhu. Setelah mengecek suhu, kita terus lanjut dengan mengecek ayam, apakah ayam ini masih ada atau ayam ini sudah berubah jadi sapi. Kalau masih tetap jadi ayam, ya syukur alhamdulillah. Kita nggak tahu ayam ini hari ini sedang berdemo atau mengadakan protes atau apa, terserahlah. Yang penting kita pastikan ayam ini selalu ada. Setelah kita melakukan pengecekan terhadap ayam dan ayam ini kita rasa baik-baik saja, step selanjutnya kita melanjutkan ke pengecekan air, karena setiap hari kita harus melakukan pemberian obat atau suplemen untuk mempercepat pertumbuhan si ayam. Oke, sebelum kita memberikan obat, kita persiapkan dulu di sini untuk tongnya ya, atau ember besarnya untuk pengisian obat. Di sini kita mulai pembersihan. Setelah pembersihan, kita mulai mengisi air. Setelah kita mengisi air, kita tidak usah tunggu. Sambil menunggu, kita bisa untuk melakukan aktivitas lain sampai air ini mencapai yang kita butuhkan. Sambil kita menunggu air, step berikutnya kita kerjakan, yaitu seperti biasa mengacau abu atau kita mengaduk-ngaduk abu yang mudah mulai padat karena kena pijakan kaki dan karena pijakan ayam ya. Di sini biar ayam terasa nyaman dan membuat ayam ini tidak terganggu pertumbuhannya ya. Nah, di sini saya memulai untuk mengacau abu. Tidak ada yang berubah ya, seperti hari ke-4, ke-5 atau dan seterusnya. Hari ke-6 ini juga kita hanya mengacau abu saja, tidak ada yang berubah dari perkembangan kandang, semuanya tetap normal. Sebelum kita menyelesaikan pekerjaan mengacau abu ini, kita tidak lupa juga mengecek kembali air, apakah air sudah penuh dan sudah tercukupi untuk kita berikan obat. Di hari ke-6 ini kita berbeda ya, memberikan obat seperti hari-hari biasanya, karena di hari 6 ini ayam sudah mulai ada perubahan dan kita memberikan untuk hari ke-6 ini mulai dengan veterinari produl dan obat hijau. Karena di sini air terlampau penuh, jadi saya putuskan untuk membuangnya sedikit, karena kalau terlalu banyak tidak bagus juga, karena campuran sama takaran obatnya tidak sesuai. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah 2,5 trip air atau sekitar 50 galon. Jadi kalau berlebih itu tidak memenuhi syarat untuk dicampurkan dengan obat. Setelah saya membuang air ini, lalu saya mencampurkan obat dan mengaduknya. Di sini juga tidak lupa setelah selesai semuanya, saya membersihkan tempat di mana bekas saya berjalan tadi sangat kotor, dan saya putuskan untuk membersihkan sebelum kembali ke dalam.
Oke ya teman-teman, di sini saya sudah kembali ke dalam dan melanjutkan aktivitas saya mengacau abu setelah saya tadi memberikan obat dan eh, membuka keran yang dari air biasa menjadi air obat. Sambil kita mengacau abu, di sini saya juga melakukan aktivitas lain, yaitu mencari ayam mati. Jadi kita bisa mengerjakan dua hal dalam satu kali bergerak ya. Jadi itu memudahkan dan mempersempit waktu dari yang kita butuhkan. Istilahnya sedikit berhemat ya. Jadi ketika kita selesai mengacau abu, kita sudah tidak perlu mencari lagi ayam mati di sini ya, kecuali yang di bagian yang kita tidak kacau, mungkin tidak begitu banyak dan waktu pun tidak terbuang semakin banyak. Selain mengacau abu juga, di sini juga saya melakukan pengecekan kepada setiap tepi-tepi gembes karena ditakutkan ada lubang-lubang yang membuat ayam ini masuk terperosok ke bawah, atau sebab ulah tikus yang membolongi atau macam kayak gimana lah, biar kita rapihkan kembali seperti semula. Setelah selesai saya mengaduk-ngaduk abu atau mengacau abu, kemudian saya mencari ayam mati dari sisa-sisa tempat yang tidak saya kacau. Setelah saya perkirakan semua ayam dan abu sudah selesai, jadi kita lanjutkan ke step berikutnya. Inilah penampakan dari situasi kandang yang sudah saya kacau abunya dan saya cari ayam matinya. Nah, sekarang kita lanjut kepada step berikutnya, yaitu kita akan melakukan pengepaman. Dikarenakan sum yang dari kiriman dari pusat langsung sudah habis di sini, jadi kita harus melakukan pengisian sum kepada goni-goni secara manual, yaitu di belakang. Mari kita ke sana. Disinilah tempat dimana saya mengerjakan ngepam atau pengisian sum kepada goni-goni secara manual. Ini pun penampakan dari pusat pengisian sum otomatis ya, atau pakan otomatis. Oke, setelah kita melakukan beres-beres, karena di sini saya baru injak karena saya belum ke belakang dari kemarin, dikarenakan belum ada keperluan ya, jadi saya berjalan-jalan di sekitar depan saja. Nah, di sini saya setelah beres-beres langsung melakukan pam-paman ya, atau pengisian manual untuk tong-tong di tepi yang akan kita isi dengan pakan ayam. Jadi sahabat semua ya, ngepam ini dilakukan dari mulai hari 6 sampai hari 28, di mana kita sudah mulai memanen ayam-ayam ini. Tapi itu juga tergantung kiriman dari pusat sana. Sum yang dikirim langsung per goni itu cukup untuk berapa hari. Kalau cukup untuk 5 hari ya 5 hari kita mulai ngepam. Kalau cukup untuk 6 hari ya kita mulai 6 hari ngepam. Atau cukup untuk 7 hari ya mulai dari hari 7 kita ngepam. Ini ukuran goni yang bekas dari kiriman sum ya dari pusat sana, berkisar
25 kilogram. Tapi 25 kilogram ini tidak terisi full ya, atau hanya setengah lebih sedikit. Jadi di sini kalau kita pakai sistem ngepam itu kita isi hampir penuh ya, hampir penuh. Jadi ukuran sum ini dari 25 kg menjadi sekitar 30 sampai 35, kadang sampai 40 kg. Jadi kita hanya sisakan satu tangan saja untuk menggenggam agar memudahkan kita untuk memikul goni-goni ini. Aktivitas ini juga kita lakukan setiap hari, di sore hari ya, di sore hari. Nah, jadi sore hari ini pekerjaan kita hanya kalau masih ada pekerjaan di luar, semisal kita ada pekerjaan di tempat kawan atau di tempat lain, kita mengerjakan tempat lain dulu. Setelah jam 3 kita pulang ke kandang masing-masing dan mengerjakan pam-paman ini. Lalu setelah mengerjakan pam-paman ini, kita memulai pengesuman atau pemberian pakan terhadap ayam yang kedua. Yang kedua sebelum kita mengakhiri pekerjaan di hari ini. Tapi terkadang kalau tidak ada pekerjaan di luar, hanya pekerjaan yang tetap di luar itu setelah makan siang itu hanya buang ayam dan bakar ayam. Nah, setelah itu kalau tidak ada pekerjaan lain, mungkin kita bisa memulai pam-paman ini di jam 1 atau bukan di jam 1. Jam 1 kan pas kita masuk. Jadi kita mulai pam-paman ini di jam 2 setelah 1 jam mengerjakan pembuangan ayam dan pembakaran ayam. Di sini setelah melakukan pam-paman juga, kita tidak lupa untuk mengikat kembali jalan keluarnya sum ya, atau pakan ayam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di gambar ini. Oke, karena ini adalah pam-paman pertama saya di hari 6 ini, jadi saya melakukannya di pagi hari. Karena di pagi hari ini saya masih mempunyai banyak waktu, belum terlalu sibuk. Kalau ayam kecil ya beginilah, belum terlalu sibuk. Hari ini jam sudah menunjukkan pukul 9:01. Tapi di sini saya tidak bisa rehat dikarenakan tadi di info grup untuk hari ini ada proses gulung abu di tempat kawan saya, dan saya pun segera mau berangkat ke sana untuk membantu proses gulung abu di sana. Karena hari ini ada proses gulung abu 3 kandang, jadi sebelum kita melakukan istirahat atau makan siang, kita melakukan proses 1 kandang untuk gulung abu ya. Jadi nanti siang setelah makan siang kita tidak terlalu berat untuk bekerja. Jadi ada waktu 2 jam untuk proses penggulungan abu untuk kandang yang kedua dan ketiga. Jadi masing-masing kandang itu memerlukan waktu sampai 1 jam ya, 1 jam, karena kita kerjakan bersama-sama, alias gotong royong. Jadi untuk hari ini sekian video dari saya, karena untuk siang sama saja ya, hanya melakukan pengerjaan pemberian pakan ayam di tong-tong, dan sesudah itu saya istirahat lalu melakukan chop untuk pulang. Karena karena proses pengepaman sudah saya lakukan di pagi hari ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton, ikutin terus channel saya, jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.